mempresentasikan kalian akan menggunakan server dan klien apa untuk pembuatan VoIP servernya, ya. Saya di sini nanti akan menjelaskan tentang Computer Telephony Integration, ya, atau CTI. Nah, nantinya di sini kita akan belajar mengenai ilustrasi akses informasi dengan CTI. Kemudian apa sih CTI itu, ya? Kemudian infrastruktur yang digunakan di dalam CTI itu apa aja? Kemudian fungsi-fungsi dari Computer Telephony Integration, ya. Kemudian konfigurasi dan komponen CTI dan aplikasi CTI itu digunakan untuk apa saja. Nah, untuk ilustrasi akses informasi dengan CTI, ya, jadi berawal dari panggilan datang dari customer, ya, kemudian akan masuk di dalam switch, di dalam master switch, ya, di mana master switch ini fungsinya sebagai pusat kontrol, di mana master switch ini bisa meningkatkan efisiensi operasional dalam pengelolaan komunikasi di dalam organisasi. Kemudian setelah masuk ke dalam master switch, ya, dia akan masuk ke dalam IVR server, ya, di mana IVR server ini berperan sebagai inti dari sistem IVR itu sendiri, dan dia memiliki beberapa fungsi kunci, ya, dalam menyediakan layanan interaktif melalui panggilan suara aktif. Ya. Di mana, ya, layanan interaktif IVR ini biasanya melalui panggilan suara. Setelah masuk ke dalam IVR server, maka dia akan masuk ke dalam automatic call distribution atau yang biasanya disebut dengan ACD. Ya, di mana ACD di sini adalah sistem yang mengatur dan mendistribusikan panggilan secara otomatis ke agentnya atau staff yang sudah menentukan, ya, urutan atau prioritasnya dalam sebuah pusat panggilan. Ya. Jadi fungsi dari ACD di sini itu meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan pelanggan. Jadi biasanya di dalam ACD dia akan mengatur mana agen-agen yang akan menerima panggilan. Jadi ada urutannya. Misal yang pertama adalah urutan 1, agennya ada 4. Ya, misal agennya ada 4 di sini, yang bertugas melayani yang pertama misalnya urutan yang 1, ya. Kemudian ketika agen 1 sibuk, maka nanti yang akan melayani itu adalah agen kedua, seperti itu. Nah, di mana definisi CTI, ya, CTI sendiri atau Computer Telephony Integration itu adalah teknologi yang mengintegrasikan antara komputer dengan telepon, ya, di mana fungsi dari komputer sendiri itu untuk memanage panggilan telepon. Ya, di mana layanan komputerisasi, ya, itu digunakan untuk mengatur panggilan-panggilan telepon yang masuk atau keluar. Ya. Di mana CTI ini merupakan aplikasi middleware, ya, atau software yang mengkoneksikan dua
atau lebih aplikasi terpisah melalui jaringan komputer. Ya. Oke. Nah, infrastruktur dari CTI ya. Jadi infrastruktur CTI di sini ada CTI server ya. Ada CTI server. Kemudian jadi ada beberapa komponen utama dari infrastruktur CTI ya. Yang pertama di sini adalah server CTI ya, di mana dia memiliki fungsi sebagai pusat kendali. Biasanya di sini dia mengelola interaksi antara sistem komputer dan sistem telepon. Nah, selain itu ya di sini dia memiliki tugas ya, biasanya merouting panggilan ya, kemudian integrasi dengan aplikasi, kemudian penyimpanan data CTI itu nanti akan masuk di CTI server ya. Nah, di mana ya di sini ya itu berawal dari customer ya yang melakukan panggilan telepon ya. Kemudian di sini nanti akan ada layanan IVR ya, akan ada layanan IVR. Kemudian nantinya ya dia akan masuk ke dalam PSTN ya, jika dia di sini adalah telepon rumah ya. Kemudian nantinya dia akan masuk ke dalam database ke logger di sini. Ya, kemudian nanti dia akan masuk ke CTI ya, di mana nanti CTI di sini akan merutingkan panggilan dan nanti akan dilayani oleh agent. Oke, nah tadi untuk bagian dari CTI yaitu salah satunya adalah Automatic Call Distributor ya, atau ACD, di mana di sini ACD ya ini memiliki beberapa fungsi ya. Jadi fungsi utama dari ACD di sini itu adalah merutekan panggilan ya, merutekan panggilan ke agen tertentu ya atau departemen tujuan pada sebuah perusahaan. Kemudian ACD ini ya juga bisa memprioritaskan panggilan atau memainkan message yang telah direkam. Kemudian ACD ya juga bisa merekam jumlah panggilan yang masuk, kemudian drop call atau rata-rata holding time ya itu bisa tersimpan dalam ACD. Nah, di mana fungsi utama dari ACD itu adalah call routing dan pengumpulan data. Nah, di mana tadi salah satu fungsi penting dari ACD itu adalah call routing ya, di mana nantinya ya di sini dia akan memforwardkan ya call ke helpdesk yang tepat tanpa campur tangan dari manusia. Ya, jadi dia bisa
secara otomatis menyambungkan ke helpdesk. Kemudian meyakinkan bahwa panggilan-panggilan yang telah dijawab itu dalam periode waktu yang disediakan. Jadi tidak melebihi dari periode waktu yang disediakan. Kemudian panggilan-panggilan dirutakan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan pengguna. Jadi ACD ya itu sudah disetting, dia bisa merutakan ya berdasarkan misal agennya ada 3 ya, dia bisa merutakan dia akan memilih agen yang mana dulu ya, jadi sesuai dengan yang sudah ditentukan di awal. Misal yang akan melayani adalah agen 2, maka akan diarahkan ke agen 2. Jika agen 2-nya sibuk, maka nanti akan dilayani oleh agen 3. Jika agen 3 sibuk, maka akan dilayani agen 1 dan begitu seterusnya loopingnya ya. Kemudian software routing ya itu bekerja secara dinamis. Nah, salah satu metode call routing itu adalah skill based routing. Ya. Nah, skill based routing di sini itu merutikan panggilan ke agent yang memiliki kemampuan menghandle request yang paling baik, ya, di mana tujuannya itu untuk menghasilkan pengaturan routing yang memiliki efisiensi, ya, produktivitas dan tingkat kepuasan pelanggan yang maksimum. Selain call routing, ya, ACD tadi memiliki fungsi untuk pengumpulan data. Ya, di mana ACD di sini bisa mengumpulkan dan menyimpan data dari setiap panggilan. Dengan data tersebut, ya nantinya ACD ini bisa ya membentuk laporan manajemen yang digunakan untuk memonitor ya dan mengevaluasi efisiensi helpdesk. Di mana nantinya ya itu manajer dapat menentukan berapa sih jumlah panggilan yang diabaikan ya, kemudian nilai rata-rata dari holding time atau waktu pendudukan dari setiap panggilannya ya, dan nantinya bisa diketahui bentuk statistiknya. Oke. Nah, jadi ACD ya ini berbeda dengan PBX ya atau Central Office ya. Jadi kalau ACD ya itu bisa berupa switch atau aplikasi, sedangkan kalau PBX atau Central Office ya itu dia berupa switch ya. Jadi secara fisik maupun non fisik soft switch ya. Kemudian kalau di PBX ya itu masing-masing switch bisa terhubung dengan aplikasi yang berbeda. Ya. Dengan kalau ACD ya ini bisa berdiri sendiri atau bergabung dengan Central Office ya. Di mana kalau ACD di sini ya itu bertanggung jawab ya menerima, menghost, mengirim, mengantrikan dan melaporkan panggilan. Ya. Di mana ACD ini dia sistemnya lebih cerdas daripada PBX ya. Karena dia bisa memonitoring ya, kemudian dia bisa menyampaikan real time data-data yang terekam ya, kemudian routing yang kompleks itu bisa dilakukan oleh ACD ya.
Nah, kalau PBX ya, ini dia sama ya, sama-sama bisa merutekan panggilan ya. Tapi di sini ya, jika dia ingin fiturnya lebih banyak, PBX ini bisa ditambahkan dengan AJD sebagai add-on-nya. Nah, jadi ya kalau tadi kita membahas infrastruktur ya yang ada di CTI itu apa aja ya. Jadi AJD itu terletak di lingkaran merah ini ya. Jadi dia di logger ya, menyimpan data, kemudian call manager ya, karena dia AJD fungsinya merutekan panggilan. Ya. Kemudian selanjutnya fungsi dari CTI di sini yang pertama adalah call control ya. Jadi call control di sini ya itu dia melibatkan ya pengaturan dan pengelolaan panggilan telepon ya. Kemudian dia bisa menerima, mengalihkan ya, kemudian mengakhiri panggilan ya. Di mana ya dia di sini nantinya itu akan merutekan panggilan. Ya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah media processing ya, di mana dia di sini nanti akan memproses ya data suara dan media lainnya selama panggilan. Di mana di sini nanti ya dia akan bisa merangkam panggilan ya, kemudian menggunakan teknologi pengenalan suara ya. Karena di sini CTI bisa sebagai IVR, maka dia bisa melakukan perekaman suara. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu customer data management, di mana dia di sini ya berfokus pada integrasi dan manajemen informasi, di mana nanti bisa mengakses dan mengelola data pelanggan dari sistem ya, terkait customer profile, kemudian billingnya itu nanti akan terekam semua. Nah, konfigurasi CTI ya, konfigurasi CTI itu ada first party call control, ada yang kedua itu adalah third party call control ya. Nah, untuk first party call control ya, dia di sini biasa disebut dengan FPCC ya, di mana FPCC di sini melibatkan kontrol panggilan yang dilakukan oleh aplikasi atau perangkat yang langsung terlibat dalam panggilan. Nah, aplikasi ini bekerja sebagai pihak pertama dan memiliki kendali atas panggilan. Ya. Nah, FPCC di sini itu beroperasi jika ada koneksi langsung antara komputer dengan telepon setnya, di mana panggilannya ya itu bisa dikontrol, dimonitor, diinisiasi ya oleh komputer ya. Jadi
komputer itu tidak punya kemampuan untuk merutekan panggilan. Di mana FPGC ini ya kurang cocok digunakan untuk aplikasi skala besar, ya. Nah, contohnya FPGC ini adalah pemakaian modem antar komputer dan switch telepon. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi ya untuk konfigurasi per particle control di sini. Ya, dimana salah satu contohnya adalah penggunaan modem. Ya. Kemudian selanjutnya itu adalah third party call control ya, di mana di third party call control atau biasa kita sebut TPCC ya, di sini dia untuk kontrol panggilannya itu dilakukan oleh pihak ketiga yang terpisah dari perangkat yang sebenarnya yang terlibat dalam panggilan tersebut ya. Jadi dia memerlukan dedicated telephony server ya untuk interface antara jaringan telepon dan jaringan komputer. Di mana tidak ada koneksi langsung antara komputer dan teleponnya. Jadi semuanya itu langsung dikontrol oleh tapi server ya. Jadi nanti ada beberapa jenis server nanti akan kita pelajari ya di materi hari ini ya, di mana komputer itu terhubung ke jaringan komputer, sedangkan teleponnya itu nanti terhubung dengan jaringan telepon. Nah, nanti ada pihak ketiga yang akan mengontrol. Nah, informasi tentang telepon call-nya itu nanti akan ditampilkan ya di layar komputer ya, sedangkan instruksi dari komputer untuk mengontrol call-nya itu dikirim ke jaringan telepon. Nah, salah satu penggunaan TPCC ini adalah VoIP ya. Nah, ini adalah contoh konfigurasi third party call control-nya ya. Jadi di sini nanti ada pihak ketiga yang akan membantu mengontrol panggilan tersebut. Oke, komponen CTI ya, komponen CTI di sini itu ada 3 ya. Ada switch to host interface, kemudian ada API atau application programming interface, dan ada CTI resource architecture. Oke, ya, jadi di switch to host interface di sini ya, di sini nanti akan menyediakan ya sambungan antara switch dan host. Kemudian pada aplikasi komputer teleponi ya, switch-nya ini bisa dikontrol oleh CTI server. Ya. Kemudian hardware yang mendukung layanan switch to host ini ya itu ada terminal komputer, ada terminal teleponi, ada switching, ada PDA ya, di mana PDA ini sifatnya opsional. Ya, kemudian ada teleponi server dan atau gateway. Nah, sedangkan untuk application programming interface ya itu ada API ya, teleponi API ya, di mana
Tapi di sini adalah sebuah antarmuka ya, pemrograman aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya, di mana teleponi application programming interface di sini ini memungkinkan aplikasi perangkat lunak ya, dia bisa berkomunikasi dengan perangkat keras telepon dan sistem telekomunikasi dengan menggunakan API ya, pengembang dapat mengintegrasikan fitur-fitur telepon ke dalam aplikasi mereka. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya SAPI ya, di mana telepon SAPI di sini adalah singkatan dari Telephony Service Application Programming Interface ya, di mana SAPI di sini adalah API yang dikembangkan oleh industri telekomunikasi dan diatur dalam SAPI Forum ya, di mana SAPI di sini ya, Telephony Service API di sini itu menyediakan interface pemrograman untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat teleponi dan sistem PABX. Makanya dia di sini bisa ya mengintegrasikan PBX dengan novel network LAN. Di mana ya untuk SAPI di sini itu dia lebih banyak digunakan pada TPCC, Third Party Call Control. Kemudian ada lagi yang namanya Java Telephony API ya, di mana Java Telephony API di sini itu adalah API ya, Application Programming Interface yang dikembangkan untuk pemrograman aplikasi teleponi ya, menggunakan pemrograman Java di sini. Kemudian Java Telephony API di sini ya, itu memberikan interface pemrograman ya yang memungkinkan developer ini bisa membuat aplikasi teleponi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat telekomunikasi dan PABX. Di mana umumnya Java Telephony ini umumnya digunakan di lingkungan Java untuk mengintegrasikan fungsionalitas teleponi ke dalam aplikasi bisnis atau pusat pelanggan, pusat panggilan. Ya, di mana untuk Java Telephony itu bisa untuk first party call control, bisa untuk third party call control. Jadi di mana untuk Java Telephony itu dia sifatnya open dan portable. Ya. Kemudian okay. Nah, kemudian untuk arsitektur CTI resource ya, di sini dia akan mengatur sumber teleponi dan computing ya, seperti speech recognition, kemudian faxboard ya. Nah, aplikasi CTI itu ada IVR. IVR ya, ada screen pop, ada yang namanya Unified Messaging System dan ada call center. Nah, IVR di sini ya itu biasanya adalah proses interaktif antara customer dengan sistem IVR ya,
dengan menggunakan penekanan digit keypad untuk melakukan pemilihan informasi yang diharapkan. Nah, contohnya misal kita ada kendala di SIM card ya, misalnya kita akan menghubungi Telkomsel ya. Maka biasanya ya kita akan menghubungi misal nomor customer service untuk Telkomsel itu adalah 123, maka akan ditekan 123, maka nantinya akan terdengar informasi untuk menekan digit berapa yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Itu adalah salah satu teknologi IVR, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya screen pop ya. Nah, screen pop di sini itu adalah informasi dari pemanggil yang akan ditampilkan di screen agent penerima atau CSR, bisa langsung pada layar telepon atau GUI base PC yang berkoneksi ke jalur telepon. Ya. Nah, jika kita akan melakukan panggilan, ya, maka nantinya informasi dari pemanggil itu akan bisa tampil di screen agent-nya. Ini namanya screen pop. Atau ada lagi aplikasi CTI yaitu Unified Message ya. Nah, di mana nanti UMS-nya di sini itu akan mengintegrasikan email server ya dengan server voice dan fax email untuk melayani unified mailbox yang bisa menerima macam-macam jenis message ya. Oke, kemudian selanjutnya ada yang namanya call center ya, di mana call center ini mensupport ACD Automatic Call Distributor ya, di mana fitur-fiturnya yaitu distribusi panggilan, kemudian mengurutkan panggilan, kemudian jika ada hold, kemudian melakukan transfer panggilan. Nah, itu call center di sini ya, itu dia biasanya menggunakan teknologi IVR, di mana nantinya dari agent-agent yang tersedia itu nanti akan diurutkan oleh ACD. Dia nanti ACD akan merutakan panggilan mana agent yang akan melayani, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi tentang CTI. Ada yang ditanyakan? Oke. Misal tidak ada yang ditanyakan, ya. Silakan dipresentasikan, ya. Untuk proyeknya. Silakan teman-teman. Oke, ayo silahkan. Iya.
Oke, berarti ini belum ada pembagian server dan klien ini ya, server dan kliennya ya. Oke, berarti nanti ya tugas kalian ya, berarti nanti minggu depan langsung presentasi ya. Jadi tadi ada 4 kelompok ya ini ya. Oke, dari 4 kelompok ini ya nantinya akan mempresentasikan server dan klien yang akan digunakan di dalam proyek workshop Jarkom untuk membuat web server. Jadi sekaligus nanti teman-teman mencari tahu tentang server dan klien yang akan digunakan, gitu ya. Jadi nanti kita akan presentasi di minggu depan ya. Saya tunggu nanti ada 4 kelompok yang akan presentasi mengenai proyek pembuatan web server tersebut, gitu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan presentasi disiapkan dengan baik ya, jangan sampai molor lagi. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selamat malam. Dapat. Nek.